Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil nota analisis pembiayaan PT Unilever Indonesia yang beranggotakan yaitu Anissa Maristi Azmi dengan NIM 2030401019, Armulyati dengan NIM 2030401024, dan Dinda Cahyani dengan NIM 2030401036. Baiklah, kami dari Econ Office dari Bank Syariah Mandiri akan menjelaskan kepada SC tentang pengajuan dari PT Unilever Indonesia Tbk yang diajukan oleh Irawati dengan surat permohonan dengan data yang terlampir sebagai berikut. Tanggerang, 3 Desember 2022. Yang terhormat Bapak Pimpinan Bank Mandiri Syariah KCP Jakarta Timur, hal itu permohonan pembiayaan. Dengan surat ini dimaksud untuk memperkenalkan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk Tanggerang kepada Bapak Pimpinan Bank Mandiri Syariah KCP Jakarta Timur. Kami adalah perusahaan yang bergerak pada bidang properti. Sehubung dengan akan dimulainya pembangunan kantor cabang perusahaan kami di Geraha Unilever Green Office, Park Kauf 3, Jalan BCD Boulevard Barat, BCD City, Tangerang. Maka kami berkeinginan untuk bekerja sama dengan perusahaan yang Bapak pimpin dengan dalam pembiayaan sebesar 5 miliar rupiah untuk modal usaha kami ke depannya. Untuk hal ini, kami melampirkan data sebagai berikut, yaitu 1. Laporan posisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang. 2. Laporan laba rugi PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang. 3. Laporan arus kas PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang. 4. Fotokopi KTP pimpinan PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang. 5. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan surat izin tempat usaha atau SITU. 6. Nomor pokok wajib pajak NPWP PT Unilever Indonesia. 7. Rekening tabungan PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang. 8. Akta pendirian PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang. Demikian surat permohonan ini kami buat untuk perhatian dan kerjasama. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Irawati. Selanjutnya, nota analisis pembiayaan dengan nomor 001 dari manajemen pemasaran perihal untuk permohonan pembiayaan murabaha. Dasar penelitian ini yaitu dari surat permohonan pimpinan PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang dan data-data yang diberikan dari pihak PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang. Kami sampaikan nota analisis pembiayaan atas nama PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang dengan hal sebagai berikut. Dengan adanya permasalahan usaha, pembiayaan ini dimaksud untuk pembiayaan modal kerja dalam diverifikasi untuk usaha khususnya pendistribusian produk PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang. Expedition dan persyaratan yang belum dipenuhi, yaitu syarat yang exiting sudah sesuai dengan ketentuan dan semua persyaratan sudah terpenuhi. Informasi pemohon yaitu adanya nama pemohon PT Unilever Indonesia Tbk Tangerang, grup usaha pemohon yaitu Unilever Indonesia Group, dan alamat kantor yaitu Geraha Unilever Green Office Park Kauf 3, Jalan BCD Boulevard Barat, BCD City, Tangerang. Dengan adanya nomor telepon yang tertera dalam bidang usaha yaitu manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Key person yaitu Christian Kartawijaya. Exiting facility. Selama ini PT Unilever Indonesia Tbk belum pernah menerima pembiayaan dari Bank Mandiri Syariah KCP Jakarta Timur. Selanjutnya ada fasilitas dari bank lain. PT Unilever Indonesia Tbk belum pernah menerima pembiayaan dari bank lain. Selanjutnya ada analisis aspek yuridis, yaitu yang pertama ada legalitas pendirian usaha. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan di tanggal 5 Desember di tahun 1933 dengan nama Lever Fabricant dengan akta nomor 23 oleh Tuan A. Van. Dengan notaris di Batavia disetujui oleh Governor General Van dengan surat nomor 14 tanggal 16 Desember 1933 yang didaftarkan di Radvan Jasti di Batavia dengan nomor 302 pada tanggal 22 Desember di tahun 1933 dan diumumkan dalam
Mustafa Kauren, tanggal 9 Januari 1934. Tambahan nomor 3. Nama perseroan diubah menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 171 pada tanggal 22 Juli 1980 dari Notaris Nyonya Kartini Muljadi SH. Selanjutnya perubahan nama persero menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dilakukan dengan akta Notaris Tuan Mudofir Hadi SH nomor 19 tanggal 30 Juni 1997. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan dengan nomor yang tertera tanggal 23 Februari 1968 yang diumumkan dalam Berita Negara nomor 39 tanggal 15 Mei 1968 tambahan nomor 2620. Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris nomor 14 tanggal 31 Mei di tahun 2019 dari Dewi Sukarti SH, notaris di Tangerang, terkait dengan penambahan kegiatan usaha perseroan. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor yang tertera di Zoom saudara. Selanjutnya adanya legalitas usaha dengan nomor 128 dengan nama perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Alamat kantornya yaitu di Geraha Unilever Green Office Park Kaf 3 Jalan BCD Boulevard Barat BCD City. Lokasi kegiatan ini di Tangerang dengan nomor telepon yang tertera. Selanjutnya ada jenis usaha yaitu manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Dengan adanya jenis izin penyimpanan limbah. Jenis limbah yaitu filter bekas dan lain sebagainya, menyangkut limbah hasil usaha tersebut. Nomor izin 92, tanggal izin 11 Januari 1982. Instansi yang mengeluarkan izin yaitu Bursa Efek Indonesia. Yaitu A. Tidak diperkenakan menyimpan dan menerima limbah dari pihak lain. B. Yaitu bangunan penyimpanan sesuai dengan jenis, jumlah, dan karakteristik limbah yang dimilikinya. C. Yaitu peralatan K3 yang umum harus dimiliki. Selanjutnya yaitu mematuhi jenis limbah yang disimpan, mengikuti persyaratan keputusan Bapedal, dan melaksanakan tata cara penyimpanan dengan mengatur limbah sesuai jenis, karakteristiknya. Dan 4. Limbah realisasi kegiatan menyimpan limbah sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Armulyati. Kepada Armulyati dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudari Anissa Marisya. Saya akan melanjutkan yaitu legalitas permohonan pembiayaan. Surat permohonan pembiayaan yang diajukan ditandatangani oleh pimpinan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk Jakarta telah memenuhi peraturan dan anggaran dasar yang berlaku pada Bank Mandiri Syariah KJP Jakarta Timur. Selanjutnya itu analisis aspek manajemen. Yang pertama itu ada struktur organisasi. Yang pertama Presiden Direktur Ira Noviarti, Direktur Human Resource Willy Staller, Direktur Foods and Refreshment Hernia Raharja, Direktur Chief Financial Officer Harif Budaya, Direktur Integrated Operation Eni Hartati Sampurno, Direktur Homecare Veronica Pinanti Wahyu Utami, Direktur Beauty and Personal Care Grandri. 2. Riwayat perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan produsen berbagai jenis properti yang bermarkas di Tangerang, Banten. Perusahaan ini didirikan 5 Desember 1933 oleh Mr. A.H. Van Ophusijen. Perusahaan memasarkan produk manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang ke kawasan Tangerang, Banten, dan sekitarnya. Serta memasarkan seluruh Indonesia. 3. Manajemen perusahaan. A. Kebijakan dalam perusahaan. PT ini tidak memiliki persaingan dalam penjualan. B. Keputusan pada PT Unilever Indonesia Tbk, setiap bawahan memiliki seorang pimpinan untuk mempertanggungjawabkan segala kewajibannya, sehingga para bawahan mengetahui dari siapa yang menerima perintah dan kepada siapa ia bertanggung jawab. 3. Sistem informasi manajemen dengan beberapa komponen. Yang pertama itu Customer
relationship management, yaitu atau manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua yaitu komunikasi pasar terbaru. Yang ketiga yaitu output sistem informasi pemasaran. Next. Yang keempat, grup perusahaan. Dalam hal ini, PT Unilever Indonesia Tbk Land bergabung dalam kelompok usaha PT Unilever Indonesia Group. Selanjutnya itu ada analisa aspek teknis dan produksi. Yang pertama itu ada gambaran umum pekerjaan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT Unilever Indonesia Land Tbk melakukan penyertaan properti dan real estate dalam perusahaan-perusahaan atau kegiatan lainnya yang terkait dengan perumahan atau bangunan. Kegiatan usaha utama PT Unilever Indonesia Land Tbk adalah memproduksi produk dan jasa yang berkaitan dengan properti dan kemudian dipasarkan langsung kepada konsumen. Dapat kita lihat alurnya pada layar zoom. Yang kedua itu ada lokasi. Lokasi ini tempat memproduksi produk-produk tersebut di kawasan Tangerang, Banten. Selanjutnya itu ada analisis aspek pemasaran. Sesuai dengan keputusan direksi PT Unilever Indonesia Land Tbk yang dibuat dengan mesin teknologi canggih tentang pengadaan produk PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama itu ada produk yang dipasarkan. Produk dan jasa yang ditawarkan PT Unilever Indonesia Land Tbk bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi, termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis dan jus buah. Yang kedua itu ada kondisi pasar. Next. Produk PT Unilever Indonesia Land Tbk yang menjadi kebutuhan seluruh kalangan masyarakat yang selalu mengadakan pembaharuan dan kebijaksanaan supaya produk disukai oleh konsumen. Yang ketiga itu ada pangsa pasar. Produk-produk yang ditawarkan ditujukan untuk seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan produk tersebut. Yang keempat yaitu ada kebijakan pemasaran, yaitu strategi pemasaran yang digunakan Unilever untuk mempertahankan loyalitas konsumen adalah dengan cara memperbaharui kualitas produk dan memberikan promo-promo yang menarik. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi promosi dapat mempertahankan loyalitas konsumen. Selanjutnya itu ada analisis aspek keuangan. Yang pertama itu ada analisis laporan keuangan dan yang kedua ada analisis cash flow. Selanjutnya itu ada perhitungan pembiayaan. Jenis pembiayaan yang diajukan adalah pembiayaan modal kerja dengan skema jual beli dengan akad murabahah. Jumlah pembiayaan yang dibutuhkan oleh PT Unilever Indonesia Land Tbk adalah sebesar 5M. Bank menyetujui pembiayaan maksimal 80% dan PT Unilever Indonesia Land Tbk menyepakati untuk membayar 20% dari dana sendiri dengan jangka waktu 3 tahun dan margin 10% untuk setiap tahunnya. Angsuran pembayaran dapat kita lihat pada layar yang tertera. Next. Selanjutnya itu ada analisis aspek jaminan. Yang pertama, jenis jaminan yang diberikan oleh PT Unilever Indonesia Land Tbk adalah mobil Bugatti La Peugeot berupa aset tetap dengan nilai perolehan sebesar 280, 192, 500 triliun. Dua status jaminannya itu berupa BPKB mobil yang merupakan aset tetap PT Unilever Indonesia Land Tbk. Yang ketiga itu ada asuransi, yaitu berupa mobil yang diasuransikan pada Asa Otomats. Nilai pertanggungannya itu sebesar 280, 192, 500 triliun. Premi yang harus dibayarkannya per bulan yaitu adalah sebesar 2,5% dikali 280, 192, 500 triliun, yaitu dapat hasilnya sebesar 481, 250 M. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara saya Artiati. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Dinda Joyani. Kepada Dinda dipersilakan. Baiklah, selanjutnya identifikasi dan mitigasi resiko. Masalah yang timbul adalah manipulasi sistem pencatatan akuntansi keuangan. Mitigasi dari risiko tersebut, PT Unilever Indonesia Land Tbk menerapkan sistem pencatatan dokumen secara tepat, jelas, dan mencerminkan kondisi transaksinya.
Tidak ada transaksi dana yang disembunyikan atau dicatat. Semua akan dicatat dan akan dibukukan. Masalah yang mungkin lagi timbul adalah pembiayaan macet. Bank tidak akan menghadapi banyak risiko terhadap pembiayaan yang diberikan pada PT Unilever Indonesia (Tbk) karena jaminannya cukup liquid. Usahanya bagus, lokasinya strategis, dan juga dengan pertumbuhan perekonomian yang ada pada PT Unilever Indonesia (Tbk) sangat dibutuhkan. Di antara risiko yang dihadapi yaitu keterlambatan dalam membayar angsuran, namun dilihat dari kegiatan usahanya, risiko ini sangat kecil terjadi. Dengan hal yang demikian, bank juga perlu antisipasi seperti memberikan teguran atau kalau sampai PT Unilever Indonesia (Tbk) dalam pengembalian angsuran, bank dapat langsung menyita atau merubah akta notaris atas nama bank yang dijadikan sebagai jaminan. Next. Yang selanjutnya usulan pembiayaan. 1. Ketentuan umum pembiayaan yang dilakukan. A. Seluruh biaya yang timbul atas permohonan pembiayaan menjadi beban nasabah. B. Sebelum pembiayaan lunas, nasabah berkewajiban untuk yang pertama, mengutamakan untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada Bank Syariah Mandiri. Yang kedua, menyalurkan aktivitas keuangan melalui Bank Syariah Mandiri, termasuk pelunasan pembiayaan. Yang ketiga, menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Dan yang keempat, mengizinkan Bank Syariah Mandiri untuk memeriksa usaha dan aktivitas nasabah. Yang C, selama pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Syariah Mandiri, nasabah tidak diperkenankan untuk yang pertama memindah tangankan barang jaminan, yang kedua diri sebagai peminjam hutang, menjamin atau menjual harta kekayaan perusahaan kepada orang lain, yang ketiga menggunakan uang perusahaan yang tidak berhubungan dengan usaha yang dijalankan, dan yang keempat meminta dinyatakan valid. D. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah dilakukan dengan ketentuan jangka waktu pembayaran 3 tahun, dengan bank memperoleh margin sebesar 10% dari total pembiayaan. Yang E. Keterlambatan pembiayaan denda terhadap tunggakan pokok. Yang kedua, syarat-syarat penandatanganan akad pembiayaan. A. Telah melunasi seluruh biaya yang dibebankan. B. Menyerahkan surat permohonan pembiayaan dan segala syarat dan ketentuan mengenai pembiayaan. Yang ketiga, syarat-syarat penarikan pembiayaan. A. Telah menandatangani akad pembiayaan. B. Telah menandatangani akad pengikatan sesuai dengan ketentuan selama masa pembiayaan. Next. Yang C. Menyerahkan dokumen yang terdiri dari yang pertama daftar nama dan alamat, dan yang kedua tujuan dan limit pembiayaan. Yang keempat syarat-syarat lain atau tambahan. A. Perubahan akad pembiayaan hanya dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh bank dan nasabah. B. Kelalaian dan keterlambatan bank dalam menggunakan hak dan kekuasaan sesuai dengan isi akad pembiayaan tidak berarti sebagai pelepasan hak. Dan yang C. Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan ditetapkan kemudian oleh Bank Syariah Mandiri. Penutup, pelaksanaan pemberian pembiayaan ini dilakukan secara selektif individual dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Analisa yang dibuat secara sederhana adalah sebagai berikut. A. Kunjungan tempat usaha untuk meneliti kebenaran usaha, tempat tinggal, serta kemampuan keuangan calon nasabah dalam rangka pengembalian pembiayaan. B. Penelitian kelengkapan persyaratan. Dan yang C. Jumlah pembiayaan yang layak diberikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami melihat PT Unilever Indonesia (Tbk) layak diberikan pembiayaan dan kami merekomendasikan permohonan pembiayaan agar dapat mempertimbangkannya. Next. Selanjutnya terkait dengan surat izin tempat usaha atau situ dengan nama perusahaan PT Unilever Indonesia (Tbk), alamat perusahaan Graha Unilever Grand Office Park Kauf 3 Jalan BSD Boulevard Barat BSD City Tangerang 15345 Jakarta, bidang usaha manufaktur, pemasaran dan distribusi barang, nama penanggung jawab Ira Noviarti,
Luas ruang usaha 22.500 meter kubik, berlaku sampai tanggal 25 September 2024, dengan ketentuan bahwa perusahaan tersebut memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah Jakarta Pusat Nomor 5 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Jakarta Nomor 41 Tahun 2001 tentang izin usaha. Surat izin tempat usaha atau situ ini sebagai dasar untuk mengajukan surat izin lainnya kepada instansi yang berwenang mengeluarkan surat izin tempat usaha yang berlaku selama 5 tahun. Ditetapkan di Banten tanggal 1 Desember 2022 AKRBT Banten Muhammad Al-Fajri MSI. Next. Selanjutnya terkait dengan surat izin usaha perdagangan atau SIUP, SK Memperindak RI nomor 289/MPP/Cap/10/2001 tanggal 5 Oktober 2001 tentang ketentuan dan tata cara pemberian surat izin usaha perdagangan sesuai dengan Perda nomor 40 tahun 2008 Mei tentang retribusi izin usaha perdagangan dengan nama perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk, alamat perusahaan Geraha Unilever, Grand Office Park Kauf 3 Jalan BSD Boulevard Barat BSD City Tangerang 15345. Dengan nama penanggung jawab Ira Noviarti, alamat penanggung jawab Jalan Cidurian nomor 3 RT 04 RT 005/004 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dengan nomor wajib pajak yang tertera pada layar dan nilai modal seharga 76,3 miliar rupiah dan kegiatan usaha manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang. SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan yang pertama, surat izin usaha perdagangan ini berlaku dengan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan. Yang kedua, pemilik atau penanggung jawab wajib melaporkan kegiatan usaha perdagangan 2 kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat 31 Juli, untuk semester kedua paling lambat 31 Desember. Yang ketiga, tidak berlaku untuk jenis perdagangan berjangka komoditi. Dan yang keempat, tidak untuk menjalankan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini. Yang dikeluarkan di Banten pada tanggal 1 Desember 2022, Kepala Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Provinsi Banten, Haji Babar Suharso ST MSI. Sekian pembacaan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Linda. Di sini selanjutnya ada tertera akta pendirian dari PT Unilever Indonesia, dapat dilihat pada layar Zoom ini. Baik, di sini ada lampirannya yaitu berupa KTP, NPWP, seterusnya ada BPKB kendaraan dan foto kendaraannya juga. Terus ada buku tabungan dari PT tersebut dan ada analisis cash flow-nya. Baiklah, hanya ini presentasi dari kelompok 7. Kami berharap agar OSC dapat menerima permohonan dari PT Unilever Indonesia. Hanya sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.